Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah di rumah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 4 pelajaran 10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo bagian 2. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Kepala ditundukkan, tangan diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan wali Allah. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, jangan lupa anak-anak untuk terus mendukung channel dengan mengklik subscribe dan like serta komennya. Yang akan kita pelajarin adalah bagian 2, yaitu kisah Wali Songo. Amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Nah anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Wali Songo? Ya, Wali Songo adalah 9 tokoh muslim yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di negara kita, yaitu Indonesia. Wali Songo bekerja keras menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para tokoh muslim yang berperan sangat besar untuk masyarakat Indonesia, khususnya ketika itu di Pulau Jawa. Dalam berdakwah, Wali Songo memiliki strategi yang sangat unik untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Mereka ingin masyarakat Indonesia menerima ajaran Islam secara damai. Nah, pada materi berikut ini kita akan mempelajari tentang kisah-kisah keteladanan Wali Songo. Yuk simak dengan seksama pelajaran berikut ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel di Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya Prabu Brawijaya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama main atau berjudi, dan yang kedua ngombe atau mabuk-mabukan, dan yang ketiga adalah maling atau mencuri, dan yang keempat adalah madat, menghisap candu atau ganja, dan yang kelima adalah madon atau berzina. 5 inilah ajaran falsafah yang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada masyarakatnya ketika itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Jadi Sunan Bonang belajar langsung dengan ayahnya. Ia wafat pada tahun 1525.
Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Ampel memiliki beberapa putra yang menjadi sunan juga. Salah satunya adalah Sunan Derajat. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal berperilaku yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang macapat pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kemudian yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Gunung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, yaitu penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Ini gambar Menara Kudus, gambar Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Dan selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Ini contoh tembang Islami yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat oleh Sunan Giri. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya dari Sunan Kalijaga. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat untuk berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah
adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Demikianlah penjelasan tentang wali Allah dan kisah keteladanan Wali Songo. Semoga anak-anak mampu meneladani perjuangan mereka. Dengan demikian dapat menumbuhkan sikap religius, rasa ingin tahu, peduli, kerjasama, mandiri, dan kerja keras serta tanggung jawab. Semoga kita bisa meneladani dari sikap dan sifat para Wali Songo. Wali Songo terdiri atas 9 orang. Mereka adalah penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Era Wali Songo merupakan masa berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Indonesia untuk digantikan dengan budaya Islam. Wali Songo tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa meneladani dari kisah teladan Wali Songo. Jika anak-anak suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.